Hai. Em, jadi tadi saya baru selesai pilates. Terus sebenarnya saya udah ikut pilates cukup lama loh, kayak 6 bulan mungkin ada loh, 6 bulan. Tapi hari ini ketika saya lihat maksudnya murid-murid lain ya yang lagi latihan bareng sama saya baru sadar saya baru sadar saya adalah orang tergemuk di studionya. Jadi nggak cuma di kelas saya, tapi di kelas sebelah-sebelahnya dan semua murid yang hadir di toko pilates itu saya paling besar. Mungkin ya ini adalah momen yang bikin saya bangga sih. Soalnya kalau ini berapa tahun yang lalu, satu ya, saya itu pasti sadar dari pertama kali, maksudnya kalau ini adalah berapa tahun yang lalu, pertama kali saya ikut kelas, saya pasti akan langsung sadar, oh saya adalah terbesar di sini. Dan itu akan bikin saya langsung minder. Tapi saya hari ini baru menyadari bahwa satu, mungkin saya sadar ya, tapi nggak beneran. Mungkin saya notice, tapi saya nggak menyadari. Gimana ya bilangnya? Terus kedua, saya nggak peduli. Apakah ada momen yang bikin saya merasa, oh minder juga ya? Sebenarnya ada. Bentar ya, sambil sisir gitu, karena udah mau pergi. Tapi ada momen yang bikin saya merasa, oh gila saya paling besar di sini. Tapi apakah itu bikin saya merasa kayak oh besok saya nggak mau datang lagi, atau bikin saya pikir apakah orang lain lagi ngejudge saya ya? Kayaknya pikiran-pikiran itu udah nggak begitu muncul di otak saya. Ya jadi saya cukup bangga sih itu ya, maksudnya menyadari bahwa oh ternyata saya juga udah naik level ya mengenai kayak kepedean dan ya maksudnya mungkin dulu itu namanya bahasa Inggrisnya itu kayak apa ya, main character syndrome. Jadi saya merasa semua orang itu pasti liatin saya, lagi ngejudge saya, ngomongin saya di belakang saya. Padahal kenyataannya saya cukup yakin gak ada orang yang peduli. Maksudnya mungkin ada pikiran ya ketika mereka lihat saya ya, terus mereka merasa ih cewek itu gemuk banget ya, terus wah cewek itu gemuk terus lagi main pilates ya atau apalah. Tapi so what gitu. So what if mereka pikir gitu, dan jika mereka pikir gitu pun ya udah like it doesn't matter right, kalau mereka merasa ih saya gemuk banget, emang itu kenyataan. Kenyataan. Jadi ya saya cukup happy aja bisa lihat oh ada kemajuan. Terus iya mungkin untuk teman-teman yang lain ya yang mungkin sama seperti saya, sering minder, sering merasa oh nanti kalau di ngomongin gimana, oh nanti kalau ini gimana, kalau orang katain gimana, jadi mendingan nggak usah lah. No one cares. Kayaknya nggak ada yang peduli. Mau itu kamu gak bisa di kelas pilates karena kamu gemuk, ya no one cares, karena semua orang lagi sibuk untuk videoin diri sendiri, lagi sibuk latihan sendiri, lagi sibuk mati di latihannya sendiri gitu. I think what I wanted to say is just live your life. Maksudnya nggak usah begitu peduli orang mau ngomong apa dan pikir apa. Kayak apa yang kamu mau lakukan, apa yang kamu merasa bagus untuk kamu lakukan gitu. Kalau kayak contoh kemarin itu saya cukup sebenarnya sampai sekarang saya nggak tahu apakah saya mau lanjut postingan video ginian, karena satu nggak ada orang nonton. tapi untuk saya sendiri ya, waktu itu kenapa saya rekam ini, biar satu hari kalau saya lagi downward spiral banget, saya ada sesuatu yang saya bisa nonton ulang untuk diri saya sendiri, biar saya bisa dengar pelajaran saya, sharing saya, kayak insight saya diri sendiri gitu. Jadi ini mirip journal, tapi nggak tulis, saya verbalize apa yang saya ngomongkan. Biar sebenarnya saya tulis juga di journal saya, tapi ada orang bilang makin sering kita dengar, mengucapkan dan juga tulis itu makin nempel ke otak kita. Jadi biasanya setelah saya tulis, besokannya saya akan share di sini.
Um, so saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, kayak contoh latihan bahasa Mandarin atau latihan bahasa Indonesia, berbicara dan pidato pakai bahasa Indonesia, memaksa diri sendiri untuk latihan gitu. Cuma ya lumayan discouraging sih ketika lihat viewsnya 0 juga, tapi it's okay, like I think it's okay. Ya itu sih, walaupun saya tahu mengenai kayak main character syndrome ini, mungkin banyak orang udah pernah sharing ya bahwa nobody cares, tapi entah kenapa ya dulu saya merasa I care orang lain ngomong apa, I care gitu. Tapi ya sekarang I think bener juga, actually nobody cares. Atau even if the worst nightmare come true, which is orang beneran lihat kamu terus ngatain kamu, ngomongin kamu di belakang gitu, so what? You juga gak kenal kan orang-orang ini. Kenal pun apakah you mau orang-orang ini jadi teman you? Jadi gak kan? Dan saya nggak ada bahasa Indonesianya pula, tapi ada satu speech ya, ada satu pidato dari Theodore Roosevelt yang menjadi dasar untuk bukunya Brené Brown, Daring Greatly. Itu saya rekomend banget untuk baca speechnya dia, karena saya nggak ada bahasa Indonesia, tapi saya coba ingat ya bahasa Inggrisnya itu. Saya nggak bisa hafal kata by kata, saya nggak bisa hafal semua kata di pidatonya, tapi kurang lebih begini ya, it is not the man who points out where the strong man stumbles or how the doer of deeds can do better. The credit goes to the man in the arena with his face marred with blood, sweat and tears, who strives valiantly and falls short again and again, because there's no effort without shortcomings and errors. Terus lanjutannya, intinya something like who at best knows in the end the taste of triumph, or the taste of high achievement, the taste of success, and at worst, if he fails, they're so daring greatly, knowing that he will never be in the same place as those who are timid, who will never know the taste of success or failure, something like that. Jadi bahasa Indonesianya intinya gak usah peduliin siapa yang ngomongin kita, karena orang yang matters, orang yang penting itu adalah orang yang sedang usaha. Dan ketika kita usaha itu pasti ada gagalnya, namanya usaha pasti ada gagalnya. Kalau gak pernah gagal berarti belum pernah usaha. Jadi, dan gak apa-apa jika kita, ya di speechnya dia, jika kita gagal pun, paling enggak kita udah memberanikan diri untuk mencoba. Dan kalau kita berhasil, kita akan merasakan rasa sukses gitu. Dan mau kita berhasil atau gagal itu lebih baik dibanding orang yang gak pernah coba, karena mereka gak akan tahu rasa kepahitan dari kegagalan dan rasa kemanisan dari berhasil. Saya excited banget hari ini, gak tahu kenapa. Walaupun kemarin diet saya gagal total, tapi saya I feel happy
berapa bulan ini saya merasa jauh lebih happy dan saya merasa mental health saya udah mulai membaik. But ya, itu tolong research speech ini, bahasa Indonesianya apa. Tapi ya sampai gila, saya harus pergi dulu karena udah telat. Bye bye. Have a great day. Bye bye.